Wits. Oke, halo, selamat pagi guys. Jadi sekarang jam 10-an kurang ya. Gue mau OTW ke bengkel Yamaha. Karena kemarin udah dikabarin kalau barang yang mau gue ganti ini udah dateng. Cuman ganti kapas kopling doang ya, harus nunggu seminggu. Gila. Kayak mending beli di online sama aja deh. Gua ngiranya tuh bisa cepet gitu loh, ternyata anjir semingguan lebih. Dan sebenarnya kemarin gue itu sempet kesana ya, pagi jam 10-an juga gua kesana nanya udah datang belum, ternyata belum datang. Itu padahal itu Senin kemarin, itu udah lebih dari seminggu juga itu. Gua mestinya kan Senin minggu lalu. Nah, udah seminggu dong kalau Senin lagi dong berarti. Ternyata belum datang. Gua balik lagi. Tinggal tidur bentar, tahu-tahu jam setengah 1 itu di WA gua sama Yamaha-nya kalau barangnya udah datang. Wah, kampret banget. Gua udah gak mood, gua agak balik dah. Besok aja. Akhirnya sekarang ini gua mau ke Yamaha lagi. Karena gue bentar lagi mau mudik ya, persiapan ini doang sih, ganti oli dan segala macem. Ntar lihat dah, semoga aja ada semua yang pengen gue ganti itu, semoga barangnya ada. Karena gue kemarin lupa per kopling itu, gue lupa inden. Kalau misalkan harus diganti, takutnya barangnya nggak ada ya. Tapi kalau per kopling sih gampang lah, bisa ganti sendiri nanti kapan-kapan sebenarnya. Sama filter oli itu gua lupa kemarin itu, semoga aja ada. Ini harus ganti soalnya filter olinya. Jadi gua tuh nginden busi sama itu doang ya, kampas kopling. Udah itu doang, sama baut beberapa, baut body yang hilang. Oke, ini kita udah sampai nih. Aduh. Akhirnya nanya dulu. Oke, jadi ini lanjutannya dari video yang waktu servis. Cuman karena waktu itu gua habis dari bengkel udah gak sempet buat ini ya, bikinin video lanjutannya karena udah gak mood anjir. Nah, jadi kali ini gua bakal ngebahas part apa aja yang gua ganti yang buat servis, sama berapa sih habis total buat servis sama ganti berapa partnya itu. Langsung aja ya, ntar masih ada ini bonnya anjir. Oke guys, ini dia nih. Mungkin yang bakal yang gua ganti dulu ya, barang-barangnya apa aja yang diganti, spare partnya. Yang pertama tuh kalau dari bawah ada filter oli ya, untung ada sih kemarin, karena gua nggak pesen filter oli ya, takutnya nggak tahu kenapa kok di Yamaha itu kayaknya, padahal di bengkel resmi di bengkel resmi Yamaha, cuman kadang spare partnya susah buat motor sekelas cuman R25 loh. Kalau yang R6 R1 mungkin ya wajar ya. Tapi R25 lo bisanya barangnya jarang, heran. Yang pertama berarti ada itu filter oli. Harganya tuh yang ori Yamaha 68.000 itu buat filter oli ya. Terus yang kedua itu ada busi guys. Nah, kalau busi itu gua kemarin pesen sekalian, takutnya nggak ada, karena waktu itu gua pernah mau ganti busi harus inden dulu, tapi karena gua udah males makanya mending nggak gua ganti dulu deh daripada kelamaan. Itu satu businya harganya 22.000, murah ya, satunya 22.000. Jadi kan kita butuh dua nih, karena 2 silinder, 2 berarti jadi 44.000. Oh ya, ini berarti yang sama selanjutnya itu kampas kopling ya.
Kampas kopling itu gua ternyata belinya tuh modelnya kepingan ya, satuan gitu ya, satuan per satu biji. Gua kira tuh beli satu set ya, maksudnya udah ada paketannya gitu. Kemarin gue lihat bungkusannya juga emang per satu ini, per satu plat doang gitu. Itu harganya satu platnya 52.000. Sedangkan ini kan kita butuhnya 6 ya, plat. Bukan plat koplingnya sih, kampasnya ya. Kampas koplingnya itu 6, jadi totalnya 312.000. Mungkin ada satu lagi nih, tapi gua nggak masukin di sini. Emang gua nggak mesen dari Yamaha-nya, gua bawa dari luar karena emang bukan merek Yamaha tapi merek aftermarket ya. Yaitu filter udara. Filter udara gua pakai mereknya si apa namanya, Verox ya. Itu gua beli secondnya 325.000 itu harga secondnya, tapi masih kayak masih kayak baru sih, masih bagus banget lah. Nah itu gua nggak masukin. Kalau beli yang orinya itu 100 ribuan apa ya, pokoknya sekitar segituan. Itu juga apa ya, ada jangka nggak lama lah itu. Kalau yang model Verox dia kan bahannya bukan kayak apa ya, karton gitu ya, tapi bahannya tuh dari aluminium gitu. Jadi dia caranya cuma dicuci doang, jadi bisa beberapa kali pakai dan bisa dibersihin sendiri. Karena kalau pakai yang karton harus punya kompresor buat itunya ya apa. Oh itu selanjutnya itu ada gua mungkin cairan-cairan ya. Cairan yang pertama itu ya cuman oli biasa, oli Yamalop Super Sport. Ternyata satunya 88.500 ya. Perasaan gua kalau beli di luar itu sekitar 80.000, kayaknya lebih murah deh daripada di Yamaha-nya. Itu satunya 88.500, sedangkan kita kan butuh 2. Jadi totalnya 177.000. Nah, terus yang selanjutnya itu ada Yamaha Coolant. Ini apa namanya, air radiator ya, karena gua kemarin minta dikuras, minta ganti karena udah lama nggak ganti ini ya, air radiator. Sama apa lagi ya? Kayaknya udah sih, ini sama baut ini tambahan doang. Ini baut seharga 6.500. Itu cuman tambahan buat ini ya, bodi bawah ini yang ini nih. Karena punya gua hilang yang sebelah. Ya udah itu mungkin itu doang. Nah, sekarang kita jasanya aja ya. Nah, ini untuk jasanya servis ringan itu 125.000. Gua nggak tahu ya ini buat motor jenis R25 doang atau yang lain juga segitu, gua kurang tahu. Karena katanya waktu itu pernah ngobrol juga, katanya Yamaha NMAX sama ini juga nggak terlalu jauh harga servis ringannya. Terus yang kedua ini sendiri ternyata ya, gue baru tahu tuh servis injektor dan throttle body itu ternyata nggak termasuk servis ringan ya. Itu cukup lumayan ya, 2 kali lipat harganya, yaitu 250.000 anjir. Lumayan juga ya, cuman bersihin throttle body sama servis injektor itu. Terus yang ketiga jasa pasang dan part coolant-nya, nah itu 76.500. Jadi totalnya segini ya. Pokoknya ntar gue tulisin di situlah di layar. Ya, mungkin segitu aja. Karena gue udah di kampung ini, kemarin gue juga waktu pulang bikin videonya juga. Kalian bisa tungguin aja lah, ntar gue upload, oke? Mungkin segitu dulu ya. Mungkin menurut kalian apakah mahal apa murah sih servis segini? Tapi kalau menurut gue sih emang biasanya dari dulu gue juga sekitaran segitu ya, karena ini termasuknya banyak yang harus diganti. Kalau misalkan cuman servis biasa doang kan, modal yang tadi tuh yang servis ringan sama bersihin throttle body injector sama oli doang biasanya kan gitu. Kalau ini karena gue gantinya nggak banyak ya, yang segala kampas kopling, filter oli, filter udara, jadinya habisnya lumayan banyak ya. Ya mungkin segitu dulu. Thank you, see you next video and goodbye.